Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan guru mayoritas yang berdiri di sini, para raisumiah dari jajaran cabang maupun MBC dan ranting hadir di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, Ketua Tamfidiyah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua 1 hadir, Ketua Umumnya, dan didampingi oleh Wakil Ketua. Kebetulan Wakil Ketua ini dari Batu Jai juga, adalah seorang dosen dekan di Fakultas Tarbiyah IAIN Win Mataram. Kalau beliau ini kebetulan bukan jabatan yang paling barokah adalah wilayah Nahdlatul Ulama. Kemudian pendapatan barokah juga disebabkan karena Nahdlatul Ulama barokah khidmat sama Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah mudah rektor dan juga profesor. Senang tidak senang, beliau ini adalah tetesan ketisan daripada barokah Nahdlatul Ulama. Kemudian dia jadi ketua itu kira jadi rektor, di mana jadi rektor? Tapi inilah barokah Nahdlatul Ulama hadir di hadapan kita, padahal beliau super sibuk. Banyak kegiatan-kegiatannya yang sudah terjadwal, alhamdulillah, tapi menyempatkan diri datang di sini demi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para nahdliyin-nahdliyat rahimakumullah, laki maupun bini yang kami hormati, kami banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat, nahdliyin-nahdliyat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah akan rahmah dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita berjamaah di jamaah Nahdlatul Ulama. Ini salah satu nikmat Allah yang luar biasa yang kita peroleh. Kenapa seperti itu nanti saya jelaskan sedikit. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selawat Nabi yang jauh didekatkan, sulit terpegampang, teging terpemudah, yang kerukut diluruskan. Buktikan selawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan tanggal 31 Januari 16 Rajab 1926. Supaya kita tahu hafal itu, 31 Januari 16 Rajab tahun 1926. Indonesia belum ada, Indonesia belum merdeka, tetapi Nahdlatul Ulama sudah berdiri. Berarti Indonesia ini adalah dibuat oleh Nahdlatul Ulama. Senang tidak senang sejarah. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama ini sediman merdeka, dia sudah tertanam di dalam pemikiran para ulama-ulama kita yang luar biasa
ada Indonesia untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Nahdlatul Ulama berjuang tidak serta-merta, tidak membabi buta. Nahdlatul Ulama dan para ulamanya belajar bagaimana mengislamkan Indonesia oleh wali songo. Maka teori daripada perjuangan Nahdlatul Ulama untuk menjadikan meluaskan, membumikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara ulama-ulama kita? Dengan cara bagaimana berdakwahnya wali songo. Kalau kita baca sejarah wali songo, ada yang bergamelan, ada yang berwayang, ada bergamelan, berwayang. Semuanya itu dikerjakan oleh wali songo. Untuk apa? Sehingga masyarakat Jawa yang memeluk agama Buddha tertarik dengan cara-cara wali songo, sehingga alhamdulillah wa syukurillah agama Islam tanpa ada perang di Indonesia ini tersebar. Maka kalau kita baca sejarah Islam, SKI, sejarah kebudayaan Islam, tidak ada Indonesia ini menaklukkan masing-masing daerah provinsi dimanapun dengan jalan perang, tidak ada. Dengan jalan berdakwah dikombinasikan antara dakwah dengan syariat, antara kebudayaan dengan syariat. Maka itulah sebabnya Indonesia Nahdlatul Ulama memunculkan namanya Islam Nusantara. Banyak orang yang mempertanyakan karena tidak paham. Islam Nusantara bukan baru, dari dulu sudah ada Islam Nusantara. Bagaimana seorang para wali songo itu menyebarkan agama? Begitulah cara Nahdlatul Ulama menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada masyarakat kita. Maka di Indonesia saja yang sekarang menjadi kiblat dunia, bagaimana menyatukan sekian banyak provinsi, sekian banyak ribuan suku bahasa bisa menjadi satu dengan kalimat yang diciptakan oleh kesepakatan para ulama cendekiawan di seluruh Nusantara, yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persib, Permusi, Serikat Islam, Serikat macam-macam, tapi sepakat membentuk sebuah negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hati-hati sekarang, anak-anak kita banyak yang tidak tahu sejarah, lebih-lebih yang di era Orde Baru. Di era Orde Baru tidak boleh ada pengajaran Nahdlatul Ulama itu, maka putus keadaan Nahdlatul Ulama 32 tahun. Kenapa tidak bisa dikaderkan pada saat itu? Karena rezim sangat takut sama Nahdlatul Ulama, sangat luar biasa dia hati-hati sama Nahdlatul Ulama. Maka Gus Dur salah satu yang sasarannya, bagaimana Gus Dur Felensa, bagaimana Gus Dur tidak bisa mati tapi bersama ulama. Maka kita harus paham sejarah Nahdlatul Ulama. Jangan mentang-mentang keluar dari Timur Tengah membawa LC, MA, doktor, tidak tahu sejarah. Maka datang di sini, datang mencela. Apa yang dicela? Peninggalan Nahdlatul Ulama, kesentulan, roh sedekah, nyongkok, nyewa, nyatus, ngekor, maulidun Nabi dipelihara oleh Nahdlatul Ulama. Bagian daripada kebudayaan kita yang ada kaitan dengan agama. Itulah makna daripada simbol Nahdlatul Ulama. Pegangan Nahdlatul Ulama, muhafadzah ala qadimil salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Muhafadzah ala qadimil salih. Mari kita tradisi lama yang baik kita jaga.
sampai ke dengan linsir, membahasakan bahasa halus pada orang yang lebih tinggi dari kita. Itu adalah peninggalan. Peninggalan yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka Nahdlatul Ulama memiliki prinsip muhafadzah ala qadimis shalih. Tradisi lama yang baik harus dijaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang datang baru kita ambil. Tetapi tidak semua yang baru baik. Ada yang baru yang kurang baik, kita tinggalkan. Itulah prinsip Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah rencana demi tanah oleh Jepang Nahdlatul Ulama diincar. Berapa pimpinan Nahdlatul Ulama? Maka dibuatlah lagu namanya apa? Ya Allah, Subhanallah. Itu dibuat sebelum merdeka. Sentimen merdeka sudah ada lagu itu. Tetapi kenapa bahasa Arab? Supaya orang Jepang tidak mengerti. Padahal isinya adalah kemerdekaan itu. Dan siapa yang mempopulerkan itu? Ya, Maimun Zubair yang meninggal dunia di Mekah, dikawal waktu kucuk. Masya Allah, semua orang menangis ketika meninggalnya Kiai Haji Maimun Zubair. Saya sedang berada di Mekah. Ceritanya bagaimana? Subhanallah itu ceritanya supaya Jepang tidak mengerti apa yang dimaksud. Ada itu menanam kepada pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama untuk bercita-cita memerdekakan bangsa ini. Lalu apa? Pesantren. Pesantren bukan sekolah negeri, pesantren. Maka alhamdulillah wa syukurillah, para santri ini diisi oleh ulama dengan akidah, diisi oleh ulama dengan ilmu tenaga dalam, diisi oleh ulama bela diri. Untuk apa mereka diisi bela diri? Untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Nahdlatul Ulama paling kedua memerdekakan Nahdlatul Ulama, memerdekakan Republik ini adalah dari golongan Nahdlatul Ulama. Tidak menafikan yang lain. Kita tahu orang yang tidak kenal sejarah maka perjuangannya ambang, tidak jelas. Tapi harus kita tahu sejarah bagaimana perjuangan Nahdlatul Ulama sampai alhamdulillah wa syukurillah dari tahun ke tahun, sehingga muktamar Nahdlatul Ulama pertama kali di Banjarmasin. Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin tahun 1936, belum merdeka Indonesia, Nahdlatul Ulama sudah muktamar. Di dalam isi muktamar itu ada amanat oleh Kiai, wajib bagi kita bercita-cita untuk memerdekakan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah wa syukurillah, dengan Bung Karno, dengan jajarannya, kelompok nasionalis, kelompok religius, nyatu bagaimana membantu negara. Itu pun tidak gampang, tidak gampang menyatukan paham Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, apa kan? NKRI. Ini adalah ijma kesepakatan para ulama kita pada masa itu membentuk negara kayak apa, sehingga ada piagam Jakarta dengan Jakarta, piagam Jakarta. Kalau negara Islam yang dibangun, kami akan keluar. Itu Indonesia Timur akan pecah. Tetapi ulama-ulama Nahdlatul Ulama memikirkan supaya bagaimana NKRI-nya. Maka muncullah namanya Pancasila. Pancasila di zaman Orde Baru mau hampir di atas agama, tetapi Nahdlatul Ulama tetap buka tegak. Nahdlatul Ulama mengatakan Pancasila
ijma ulama. Itu Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah disepakatilah Pancasila. Cuma urutan Pancasila ini jadi perdebatan ulama setelah disepakati yang 5 sila. Tetapi mana sila yang pertama? Bung Karno menginginkan ketuhanan yang Maha Esa paling belakang. Tetapi Nahdlatul Ulama tidak mau. Harus ketuhanan yang Maha Esa jadi nomor 1. Debat, bukan debat kusir dengan argumen. Jika alhamdulillah disepakatilah Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang sila terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang belum mantap oleh pemerintah dari dulu sampai sekarang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi Nahdlatul Ulama dengan cara yang halus, bagaimana supaya mengajak pemerintah melakukan hal-hal kebijakan untuk meratakan namanya keadilan sosial. Merdeka Indonesia, merdekanya Indonesia ini juga Ampuraya, ujian luar biasa. Sehingga apa yang terjadi debat, merasa saya yang paling berjasa memerdekakan Indonesia, ingin jatah jabatan. Yang organisasi ini ingin meminta jabatan, sehingga yang bingung adalah Bung Karno. Bagaimana kita menyatukan sekarang? Tidak mau bersatu, tidak mau duduk bersama. Pemimpin organisasi partai-partai tidak mau bersama. 50 partai lebih tidak mau duduk bersama. Maka Bung Karno berpikir, siapa kira-kira yang bisa menyatukan Indonesia ini lagi? Maka dipilihlah Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk datang ke sana untuk apa? Merundingkan bagaimana mempertemukan. Maka bertemu ini yang tidak segampang itu kita mempertemukan orang seperti ini. Maka alhamdulillah datanglah Kiai Haji Wahab Hasbullah, maka adalah namanya halal bihalal. Itu adalah gagasan Bung Karno dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Terjadi beberapa pemberontak lagi serang menyatu pemberontak. Tetapi alhamdulillah keluarlah oleh Nahdlatul Ulama namanya resolusi jihad. Siapa yang mencetuskan itu? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Maka tidak ada perhitungan apa-apa, tidak menginginkan apa-apa oleh para santri. Keluarlah santri di seluruh Jawa berhadapan dengan Belanda, menghadapi Jepang. Apa yang dihadapi? Al-Arab terbunuh, dan juga pesawat tempur. Tapi oleh Abbas Punten, Kiai Haji Abbas Punten melawannya dengan tasbih. Semua santri-santrinya banyak yang gugur. Maka alhamdulillah wa syukurillah mereka kita mengakui secara nasional, secara negara, diberikanlah penghormatan kepada para santri, timbullah namanya Hari Santri Nasional. Kenapa harus ada Hari Santri Nasional? Karena jasanya para santri keluar mengorbankan jiwa dan raganya bersama kiainya, hingga alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat resolusi jihad dan semua santri-santri rela berkorban. Kenapa? Fatwanya ulama kita, apabila kita mati maka kita akan masuk surga. Ish azizan au mut karimah. Ini semboyan daripada orang dia. Ish azizan, kalau kamu masih hidup akan mulia. Au mut karimah, kalau mati mati mulia. Alhamdulillah timbullah hari santri. Gejolak demi gejolak Nahdlatul Ulama, gejolak demi gejolak Republik ini, timbullah pemberontakan G30 SPK. G30 SPK ini peran Nahdlatul Ulama, maka muncullah namanya selawat badar. Selawat badar ini memberi energi yang luar biasa. Keluar dari seorang ulama dari Banyuwangi, kemudian
dibawa ke Lombok tahun 1963, dibawa ke Bengkel. Kemudian setelah itu dibawa ke Manha, Selamat Pada, oleh Kiai Haji Musata. Kiai Haji Mustafa Misri yang datang ke Bengkel menyalurkan Selamat Pada. Jadi Selamat Pada bukan produk Timur Tengah, tetapi produk ulama Nahdlatul Ulama. Harus jadi. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama yang umum apabila bernahdlatul ulama berilmu berarti andil pelunggung sami tetap mempertahankan Republik Indonesia NKRI. Yang kedua, bernahdlatul ulama pelunggung sami melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berilmu berarti kita membebaskan diri kita dari mazhab salah satu, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Boleh salah satu di antara 4 mazhab. Itu keputusan Nahdlatul Ulama. Mengambil salah satu, bukan semua mazhab. Maka datanglah pendatang baru. Pendatang baru ini orang sudah menanam padi semua, sudah menanamkan serakalan, sudah menanamkan selawatan, sudah menanamkan datang pendatang baru mengharapkan. Ini heran ngamuk masyarakat. Kenapa? Orang sudah menanamkan padi dengan baik, menanamkan akidah tradisi yang baik, datanglah dari Timur Tengah membawa ijazah MA, doktor, kemudian mengharapkan itu. Jangan heran, teguhlah tegar batu. Karena apa? Kita sudah memelihara dengan baik tradisi Nahdlatul Ulama. Berikutnya, para jamaah, mari kita belajar sama sejarah. 32 tahun Nahdlatul Ulama tidak pernah mengkader-kadernya. Maka sisa-sisa sekarang ini adalah orang-orang yang hidup di pesantren Nahdlatul Ulama. Tetapi sekarang, Ampuraya, banyak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama menyekolahkan anaknya di pesantren yang bukan Nahdlatul Ulama. Tergiur dengan apa? Beasiswa. Tergiur dengan hafal Quran. Tergiur dengan berkomunikasi di pondok dengan membahasa Arab. Tapi pula-pulanya kayak apa? Lihatlah dengan mata kita. Siapa yang salah? Bukan anak, orang tua yang bertanggung jawab. Sekali lagi, saya sebagai Rasulullah Nahdlatul Ulama selalu saya sampaikan, jangan sampai kita menyekolahkan anak kita kecuali yang level Nahdlatul Ulama, supaya pulangnya tidak takut. Tetapi kalau tidak level Nahdlatul Ulama, saya tidak melarang, tidak minta, tapi pikirlah masa depan anak kita 10 tahun yang akan datang. Allah yarham guru saya dan profesor melarang dulu sekolah di sini, sekolah jangan kasih. Ternyata apa yang dilarangkan oleh beliau itu sekarang kelihatan buahnya. Banyak anak-anak Nahdlatul Ulama yang sudah tidak ilmu lagi, hanya ilmunya ilmu tapi amaliyah tidak ilmu lagi. Ini fakta. Belum yang tahu itu. Mari kita melihat ke samping kiri kanan. Kita tidak menyebut organisasi siapapun. Saya tidak menyebut madrasah manapun. Tapi pikirlah apa yang saya ucapkan. Terjadi Allah yarham Dato' Faisal dulu mau sekolah, pamitan anaknya mau sekolah dilarang. Dedek mulai beli jadi merah lagi. Kalau saja pamit dedek ke Jawa, dedek Nasar, Doma, Situ Bondo, Kaitor, Lirboyo, sudah yakin pulangnya dari orang Nahdlatul Ulama. Bahasa Dato' Faisal, maka saya pegang itu. 10 tahun yang 15 tahun yang lalu dia berkata seperti itu, sekarang kelihatan buahnya.
kedebong ngiring itu. Nggak lagi Nahdlatul Ulama. Jangan coba-coba mencela Nahdlatul Ulama. Jangan coba-coba membenci Nahdlatul Ulama. Tahun 1977-78 saya bertemu Kiai Haji Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri Rahmat. Dia berhaji. Ketika itu dia diundang oleh Syekh Hussein Muhammad Nur Asyur. Saya dipanggil oleh beliau untuk melayani kopi. Kemudian saya dipanggil, Mas Arif, kamu siapa? Anak kiai? Ya enggak, saya anak tani tapi santrinya kiai. Siapa kiai kamu? Tuan Guru Faisal. Oh itu Rais Surya Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Oh iya, dengar Arif, jangan sekali-kali kau cari makan di NU. Jangan cari makan di NU, hidupmu mulai. Yang kedua, jangan keluar dari NU lebih-lebih mencela Nahdlatul Ulama, akan dilanda hutang besar. Yang ketiga, jalanilah program Nahdlatul Ulama, hidupmu barokah. Masih kodek dia tahun 7778 ini umur dia mungkin 24 tahun. Belum saya begitu paham, tetapi setelah pulang saya renung apa yang dikatakan benar. Banyak orang kita yang cari makan di Nahdlatul Ulama belum mulai hidupnya, tidak keluar-keluar. Banyak warga kita yang keluar dari Nahdlatul Ulama dengan Nahdlatul Ulama setelah di luar sana mencela Nahdlatul Ulama, tidak punya program, tidak punya macam-macam, ternyata dilanda hutang besar. Hati-hati. Ini dari seorang kiai yang alim alama, dia adalah jajaran Suriah Nahdlatul Ulama PBN. Maka saya ingatkan kepada masyarakat, sekolahkanlah anak kita yang jelas labelnya Nahdlatul Ulama, kuliahkan anak kita di negeri atau di fakultas yang labelnya Nahdlatul Ulama. Adik-adik susah dan ada yang saya nak jual iwah dengan lemak dengan mau mati jauh tidak uli pada ketua wilayah. Mudah-mudahan anak raya yang mengharap di perunggung sapi dan tradisi Nahdlatul Ulama, bagaimana menimba ilmu, tidak menimba ilmu dari kokau. Nahdlatul Ulama biasa berkenan dengan sana. Apa yang saya katakan ini saya terima dari beberapa kiai, di antaranya Tuan Guru Faisal, di antaranya kemarin terakhir kiai dia terima dari Kiai Zulfa, di antaranya Kiai Asep. Bagaimana perjuangan Nahdlatul Ulama, dari sana saya ambil, kemudian saya menyampaikan di Pelunggung Sapi. Mudah-mudahan Pelunggung Sapi di Nahdlatul Ulama, ada di Nahdlatul Ulama, dan amanah kepada kita untuk masa depan, kepada anak-anak kita yang sayangkan anak-anak kita. Selesai kuliahnya kau NU, padahal orang tuanya adalah militan NU, tapi sekarang tidak. Maka insya Allah terakhir saya sampaikan kepada para jamaah, program Nahdlatul Ulama ini sekjen hadir akan raker pada berapa? Tanggal 27 bulan Agustus ini. Di antara program yang harus kita laksanakan, pengkaderan Nahdlatul Ulama di kabupaten dan di cabang di MWJ dan Ranting. Saya betul-betul anak kita nanti tahu Nahdlatul Ulama, kayak apa Nahdlatul Ulama itu dan bagaimana berjuang melalui Nahdlatul Ulama. Jangan ragu di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama, tetap berpegang kepada melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadhab salah satu daripada yang 4 mazhab. Kalau tidak mau mengakui mazhab, berarti bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Jangan dihiraukan. Jadi lawan pada percuma. Yang penting kita jaga akidah kita sendiri, ubudiyah kita sendiri, supaya kita nanti mendapat tetap melestarikan, kita tinggalkan untuk anak-anak kita, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
enak perempuannya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang jadi garis depan memperjuangkan Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan bersama ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan kita mendapat redha Allah Subhanahu